Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat, insya Allah, alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya sehat juga. Pak, Ya, ya. oh iya, kemarin itu kan kita ada ketemu ya, Mm-mm. tapi cuman ngomong sekilas aja. Ya, Hari ini kita akan melakukan coaching terkait permasalahan yang kemarin sekilas Bapak ceritakan ya. ya, ya. Eh, ya, Ibu, betul sekali, Ibu. Ya, Kemarin saya tidak punya tidak leluasa, tidak punya perasaan enak lah untuk menceritakan persoalan saya ini mengingat kondisi kemarin kan nggak kondusif, masih dengan kawan-kawan rame-rame di sana, jadi saya tidak nyaman kalau seperti itu, Ibu. iya, baik Pak. Jadi hari ini sepertinya udah mulai kondusif ini situasi. Kita mulai saja ya Pak coachingnya. Ya boleh, Ibu, boleh, boleh. Nah, jadi bagaimana apa yang akan kita diskusikan hari ini, Pak? Eh, ini, Ibu, sebenarnya Hmm, kan ya, eh, saya punya masalah. Masalahnya ya, ini apa namanya? Bilang nggak mungkin, tapi kenyataannya mungkin. ya, Tuh anak-anak anak padahal masih SD, tapi kelakuannya sudah seperti orang dewasa. Jadi mereka tidak mau membuat tugas tugas di rumah, PR ya. Eh, ya. nggak mau buat PR, malah di rumah sering main game online dengan kawan-kawannya. Oh, jadi itu permasalahannya ya Pak ya. Ya, Nah, dari cerita Bapak tadi, kira-kira kenapa sih anak tersebut suka sekali main game sehingga tidak selesai membuat PR? ya Bu, kan eh, kasus ini, peristiwa ini saya sudah selidiki Mm-mm, kepada anak-anak yang main game. mm-mm, eh, apa namanya, di rumahnya itu mereka belajar mm-mm. hanya di sekolah, tapi di rumahnya orang tuanya nggak mau lost control, nggak ada pengawasan untuk si anak ini. Mm-mm. Gitu Pak ya. Ya, Dari tingkah anak tersebut, ada tidak kesulitan yang Bapak hadapi dalam proses belajar mengajar? kesulitannya sih Ibu, apa namanya, kesulitan saya saat proses belajar mengajar, Mm-mm, ketika anak ini tidak membuat PR. mm-mm, Memang PR ini pekerjaan rumah, tapi ketika di rumah dia nggak mau buat, maka ya, kondisi kelas itu sudah nggak lagi nyaman, sudah terganggu. Sementara ya, yang lain buat, dia nggak buat. mm-mm, Terus yang paling fatalnya, mm-mm, materi yang sudah kita kasih, sudah pasti dia tertinggal. Karena materi yang dikasih di sekolah dibantu dengan tugas di rumah supaya mempertebal pengetahuan si anak ini. Jadi karena anak ini nggak membuat soal, nggak membuat PR, jadi mm-mm, anak lain juga sudah belajarnya tidak fokus karena kita harus menjelaskan kembali materi minggu yang lalu, materi kemarin. Kadang-kadang Bu ya, mm, kadang-kadang saya sendiri pun hilang fokus dengan tingkah laku si anak ini. Artinya kita harus maju pelajarannya, bab-bab di pelajarannya harus kita maju. Ini gara-gara dia nggak bawa PR, dia sudah harus kita ulangi pelajaran kemarin. Nah, oleh karena mm. itu, tingkah laku anak ini pun kadang-kadang Bu membuat kita jengkel. Mengajak anak-anak yang lain selepas sekolah untuk main game bersama-sama, game online. Ini yang membuat saya kecewa. Bukan hanya dia yang rusak, tapi
dia mengajak kawan-kawan yang lain sehingga kawan-kawan yang lain pun ikut rusak. Hmm. Oh, gitu Pak ya. Ya, Nah, dari kesulitan Pak Teh Mamudi tadi yang Bapak hadapi, apakah sudah ada solusi Pak untuk mengatasi hal tersebut? eh, sebetulnya sih saya sudah apa namanya menegur, memberi Mm-mm. nasihat pada anak bahwa dari perbuatan yang dia lakukan sangat merusak proses belajar mengajar terhadap teman-teman yang lain. Namun ya Mm-mm. Ibu, itulah namanya anak-anak, Mm-mm. sifat anak-anak, sifat kekanak-kanakan, waktu kita nasihatin paling-paling bertahan ya berapa hari, berapa menit, berapa menit. Nah, habis itu ya apa namanya, mungkin karena ini game online mainnya di rumah beberapa hari. Setelah itu ya kayak gitu lagi sudah. Ketika sedikit aja kita lengah, kita lost control lagi. Walaupun begitu Ibu, walaupun begitu saya selalu memberikan pengertian pada anak ini agar perbuatannya ini memainkan game, main-main Mm-mm. game, dan Mm-mm. mengajak teman-temannya yang lain, semoga ini harus apa namanya, harus cepat berhenti karena sangat merusak ini. Kalau satu kelas nggak membuat PR di rumah, pekerjaan rumah nggak dibuat di rumah, malah sampai ke sekolah dia apa namanya tidak merasa itu sebuah kesalahan, ini salah besar ini menurut saya ya, salah besar karena pelajaran di sekolah hanya berapa jam kita belajar di sekolah. Yang paling banyak belajar kan di rumah, bukan? Eh, Iya. Harapan saya anak ini harus segera berakhir main game dan mengajak kawannya itu untuk terus menerus main game. Sayang, masa depan mereka suram. Masanya untuk belajar, malah mereka menggunakan waktunya itu hanya untuk main game. Oke, dari yang terjadi tadi, solusi yang Bapak terapkan, walaupun belum 100% efektif, ya Pak, tapi langkah ke depannya, apa yang akan Bapak lakukan agar anak ini tidak lagi main game di rumah? Apakah ada rencana Bapak ke depan atau bagaimana Pak untuk menyelesaikannya? Rencana Bu ya, rencana ke depan karena ini sangat meresahkan saya dan kawan-kawannya, Mm-mm. ini nggak ada jalan keluar lain. Hanya satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri kegiatan ini, kita harus mudah-mudahan bisa jadi cara Bu ya. Kita harus Iya. panggil kedua orang tuanya ini. Kita harus panggil kedua orang tuanya, kita buat surat perjanjian, kita panggil dia orang tuanya, kalau bisa kita panggil kepala sekolah ya Bu ya, supaya kan membuat efek jerak pada anak ini dan juga pada orang tua untuk mengingatkan kembali agar dia nggak lagi main game, agar bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah di rumah. Boleh Bu kayak gitu? Wah, bagus sekali itu Pak. Solusi yang luar biasa bagus. Eh, Alhamdulillah Ibu, kalau memang itu bagus, saya akan coba terapkan. Mudah-mudahan akan saya panggil orang tuanya, akan saya buat surat perjanjian untuk anaknya, dan akan saya laporkan ini kepada kepala sekolah agar anak-anak ini tidak lagi main game dan mengajak kawannya main game. Semoga dengan begini Ibu efektif ya Bu, agar proses belajar mengajar saya bisa berjalan lancar dan hasil akhir juga untuk anak-anak bisa tercapai. Iya. Bapak, siapa aja sih yang ikut terlibat membantu Bapak untuk mengatasi masalah ini? Ya rencana sih pertama sekali yang paling berperan sangat penting dalam hal ini menurut saya Ibu, apa namanya ya, orang tuanya ya, yang Mm-mm. terlibat, yang insya Allah ya rencana akan saya libatkan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah yang pertama orang tuanya. Ayah ibunya itu tuanya,
ayah ibunya, dia, dan kepala sekolah. Atau kalau perlu kita panggil Pak Geci seorang ya Bu. Kita panggil Pak Geci, kita ingatkan di kampungnya itu anak-anak dilarang main game Bu ya. Apakah bisa seperti itu Ibu? Nah, bagus sekali ide Bapak. Kapan nih Bapak akan melaksanakan kegiatan ini? Rencana sih Bu, rencana secepatnya ini. Ini kan sudah belajar apa 2 minggu, sudah belajar 2 minggu, sudah kita tahu ini karakter si anak. Semoga secepatnya kita panggil orang-orang ini. Oke Bapak, lebih baik, lebih cepat, lebih baik ya Pak ya. Seperti kata bijak, hal baik jangan ditunda-tunda. Mantap Pak Mahmudin, lanjutkan rencananya. Oke Bapak, sesi coaching kita sudah mau selesai nih. Jadi gimana perasaan Bapak saat kita melakukan coaching ini? Ya, Gimana Pak? makasih. Terima kasih Ibu. Perasaan saya pastinya tenang ya dan lega ya Bu. Apa namanya, perasaan bahagia karena sudah selesai. Saya menceritakan sesuatu yang membuat pikiran saya terbeban Ibu, dan saya sudah memiliki partner ini, partner bercerita keluh kesah saya jadinya lebih lega, lebih tenang, lebih apa namanya, mudah-mudahan permasalahan ini terselesaikan di kepala saya ya Ibu. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali mendengar bahwa Ibu apa namanya, senang dengan permintaan saya untuk menyelesaikan saya dalam kegiatan coaching ini. Jika ke depan saya ada masalah lagi, boleh ya Ibu, saya minta coachingnya lagi. Saya boleh menceritakan apa saja di sini Ibu. Mudah-mudahan Ibu menyimpan rahasia-rahasia saya ini Bu ya. Ya, Iya, terima baik kasih. Bapak. Terima kasih banyak Ibu sudah membuka, melakukan yang sangat terbuka ini coaching saya ini. Saya harap ke depannya Ibu bisa mendampingi saya lagi Ibu. Amin. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih, dan saya mohon maaf juga apabila ada salah kata dalam sesi coaching tadi. Saya akhiri, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Mahmudin. Sama-sama Ibu. Gimana Pak? Mantap Ini kali tadi Bu. tanya sama Ibu Pasilnya dulu. Tanya sama Ibu Pasil. Jadi ini sekarang gantian kita ya. Ya, mana Gantian. Bu Pasil?